Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Afriandi dengan NIM S1D018056, kelas 4B pagi. Kali ini saya akan menginterpretasikan sebuah tugas dari mata kuliah translation, yaitu sebuah video yang membahas tentang korban COVID-19 dari umat muslim. This is the reality, not just numbers on a chart, real lives lost. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. Ini adalah hal yang nyata, bukan sekedar angka pada grafik. Banyak nyawa telah direnggut. Makam dengan panjang 10 meter dan lebar 2 meter ini disiapkan untuk beberapa pemakaman massal. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical, but it's been done at the request and needs of the Muslim community, who've come to us and said, we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Ini adalah pertama kalinya kami melakukannya di negara ini. Ini bukanlah hal yang biasa, tapi pemakaman ini dilakukan atas dasar permintaan atau kebutuhan dari masyarakat muslim yang telah datang kepada kami dan mengatakan bahwa kita harus segera mungkin menguburkan orang-orang yang kita cintai. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible, guidance that's remained unchanged for centuries. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say, and opens the door for those left behind to start grieving. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. Satu doa untuk semua orang umat muslim dan Yahudi menguburkan orang-orang yang meninggal sesegera mungkin. Ini adalah bimbingan ajaran agama yang tetap dan tidak berubah selama berabad-abad. Menurut mereka ini mempercepat ruh orang-orang yang meninggal tersebut dikirim ke surga dan membukakan pintu bagi mereka yang ditinggalkan untuk mulai berduka. Petugas pemakaman pun mulai kewalahan, yang awalnya menguburkan 5 jenazah dalam seminggu menjadi 30 jenazah dalam seminggu. This is not a mass grave. It is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave. Whereas imagine digging 10 individual graves. It may take maybe over a week. Ini bukan kuburan massal. Hal ini dilakukan hanya untuk menyediakan dan memastikan bahwa dalam 2 hari mereka mampu mengendalikan atau mereka mampu menggali dan menyediakan kuburan ini. Sedangkan kalau membayangkan apabila menggali 10 kuburan mungkin akan memakan waktu lebih dari seminggu. And this a first for British Muslims. 10 burials, one straight after another. This method is described as Saf al-Amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. Ini adalah hal yang pertama kali dilakukan untuk menguburkan 10 jenazah umat muslim Inggris dalam satu baris. Metode ini dinamakan Saf al-Amwat. Dalam bahasa Arab berarti barisan jenazah. Setiap kali orang meninggal dan diberikan upacara pemakaman masing-masing sebelum dimakamkan secara massal. Itu berarti beberapa pemakaman dapat berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. A most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. I went outside and the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere and just come home. It's just difficult. Last time I saw my brother, it's been 3 weeks and he left
in the ambulance, and that was the last time I saw him. Sebuah perpisahan yang sangat menyedihkan dari keluarga pria yang berumur 33 tahun yang bernama Ayub tidak bisa hadir dalam pemakaman keluarganya karena social distancing atau jarak sosial. Saya pergi keluar dan yang paling saya bisa lakukan adalah hanya duduk dan diam selama 5 menit tanpa melakukan apa-apa, kemudian pulang. Itu adalah hal yang sangat berat. Terakhir kali saya melihat saudara saya pada 3 minggu yang lalu saat dia dibawa masuk ambulan. Itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya. Nothing demonstrates the human cost of the coronavirus like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next soft burial has already been prepared. Sadia Chowdhury, Sky News. Tidak ada yang bisa menggambarkan akibat yang harus ditanggung oleh umat manusia karena coronavirus atau COVID-19 ini. Selain itu, selain dari menyaksikan 10 jenazah yang dimakamkan secara bersamaan. Sedangkan normalnya satu pemakaman untuk jenazah, namun saat ini bukanlah waktu yang normal. Ada lebih dari 10 jenazah yang harus dikuburkan pada saat itu juga. Area selanjutnya yang akan menjadi tempat pemakaman sudah dipersiapkan. Sadia Chowdhury, Sky News.